sedotan, itu kan katanya cuma Mm-mm. 0,0 sekian-sekian gitu kan, nggak banyak kok. Nah, tapi kan bukan berarti apa iya, ya udahlah kita buang sampah Benar. aja, sampah sedotan plastik. Kan enggak. Seberapa besar film ini memengaruhi jalan pikiranmu? Selamat datang di podcast Erdin J. Sudah lama sekali tidak berjumpa. Dan 2022 sudah masuk menjadi tahun baru, permulaan podcast lagi. Nah, kali ini bahas film yang belum lama tayang di 2021. Judulnya adalah entah Sispiracy, entah Sispiracy ya. Nanti Edin bahas sama bintang tamu yang akan hadir pada saat ini. Dan langsung aja kalau kita dipanggil. Hai Nisa! Halo Kak Erdin. Belum muncul Aku wajahmu nih. belum Halo! muncul. Oh, halo. Jumpa Hai. akhirnya. Apa kabar pagi di sana? Dingin nggak? Eh, iya, pagi ini dingin. Sama saja kayak kemarin, selalu dingin. Soalnya masih belum masuk. Itu sih musim semi ya. Jadi ini aku di bawahnya selimut tuh. Oh, sembunyi di bawah selimut. Oke, Iya, jadi gitu. moga-moga topiknya panas ya. Jadi badan kamu ikutan panas nanti. Asik, Oke, asik. nah, jadi Nisa ini adalah seorang yang memprovokasiku untuk nonton Seaspiracy. Karena kan aku nggak punya Netflix, sedangkan Nisa kan nonton Netflix ya. Jadi waktu nonton film itu yang sebenarnya juga sempat menjadi besar gitu, banyak diomongin sana sini, teman-teman kantorku juga waktu itu. Tapi aku nggak Hmm. nonton gitu karena nggak punya Netflix dan nggak terdorong untuk langganan deh gitu. Akhirnya sudah berlalu hampir setahun. Aku nonton baru sekitar seminggu yang lalu pakai akunnya si Nisa gitu. Jadi terima kasih Nisa untuk memperkaya hasanahku. Iya, sama-sama. Nah, Jadi pertama, aku mau ngebahas hmm? soal mungkin justru berawal dari gimana nyebutin filmnya ya. Soalnya aku pikir pertama kali lihat itu bayangan aku bacanya si Spiracy. Terus bayangan aku membajakan laut gitu loh. Jadi kayak Hmm. karena kan gambarnya nanti mungkin aku munculin ya gambarnya di sini. Gambarnya itu kayak em, ngambil ikan dengan paksa gitu. Itu dari gambar ya. Jadi bayangan aku si Spiracy. Hmm. Tapi waktu aku ngintip di Wikipedia itu sih karena si sutradaranya yang bikin Cowspiracy, jadi mungkin bacanya Seaspiracy. Nah, kalau menurut kamu apa bacanya berdasarkan ini ya interpretasi kamu gitu? Apa ya, aku bacanya sama kayak, gimana cara pengejaan si laut sama piracy aja sih, jadinya si piracy gitu, Hmm. Nah, kalau kayak gitu lanjut tentang menurut kamu bacanya Seaspiracy, mhm, perspektif kamu setelah mungkin iya, sebelum sama setelah nonton deh. Kalau pertama, oh film baru nih muncul, judulnya kamu bikinnya Seaspiracy kan? Nah, apa yang mhm, kamu pikirkan sebelum nonton dibandingkan dengan setelah nonton? Mungkin setelah nonton, ini sih setelah nonton tetap Seaspiracy nih gitu. Coba mhm. cerita dong. Kayaknya kalau misalkan yang awal gitu, aku nggak ada, apa namanya tuh, eee, mmm, pi pikiran apa-apa ya. Oh, ya pastinya ada pikiran, oh kayaknya ini dokumentari, apa namanya, Film dokumenter itu dokumentari. film dokumenter yang pastinya ngebahas tentang lingkungan. Hmm. Tap dan mungkin di lautan kali ya, tapi nggak ada pandangan apa-apa setelah itu. Cuman setelah aku nonton itu kayak jadi, "Oh gitu ya ternyata," maksudnya ternyata, piracy itu apa sih bahasa Indonesianya piracy ya? Pembajakan. Pembajakan. Nah, pembajakan itu sebelumnya oh ya, sebelumnya aku belum nonton Cowpiracy. Jadi aku nggak tahu yang Cowpiracy itu seperti apa. Nah, yang jadi makanya tuh aku nggak ada sama sekali, ekspektasi atau, pikiran tentang, mmm, ya pembajakan di apa namanya, di laut itu seperti apa gitu. Ini kayak,
Aku ngerasa itu tuh bersambung dengan Bu Susi yang ini, yang biasanya ngebom, apa namanya, Tenggelamkan. tenggelamkan kapal itu. Heeh. Aku kira itu seperti itu, gitu. Jadi pembajak-pembajak ikan yang ilegal, aku pikirnya seperti Mmm, itu. Mhm. mhm. Jadi sebenarnya Tapi sebelum setelah nonton sama setelah mhm, nonton ya masih sama ya, satu alur masih gitu ya mikirnya? masih sama. Tapi setelah nonton aku kayak jadi, wah gitu, kayak, wah ternyata aku makannya salah nih, gitu. Oh, lanjut berarti. Nah, ini Mhm ngomongin tadi mhm. cara baca sih, seikhlas dari aku dulu deh kalau gitu sebelum nanya ke Nisa gimana Mhm pendapatnya setelah nonton ya. Itu, kalau aku nonton dari beberapa, obrolan gitu ya kayak acara talk show gitu. Kalau yang, mhm Cowspiracy itu memang maksudnya kayak konspirasi tapi dijadiin kayak fun gitu loh. Konspirasi tapi jadi oh, cowspiracy katanya gitu. Makanya lucu. waktu baca Wikipedia yang bikin tuh ternyata Mhm, sutradaranya sama dengan Cowspiracy. Jadi oke. aku terus, oh jadi mungkin ini Seaspiracy bukan Seaspiracy. Cuman terlepas dari itu sebenarnya, sebelum nonton sama sesudah nonton aku juga Mhm masih satu jalur sih, masih bayangan aku mhm, tuh, ya ini piracy lah gitu. Terlepas dari iya, kontennya ya, maksudnya orang-orang ini yang bikin, yang aku sempat pikirkan adalah, mhm ini pasti ada maksudnya kan, nggak cuman maksudnya hanya kepentingan seorang, kan itu juga dibantu sama, aku lupa namanya Dave siapa, yang akhirnya ngebantu biaya untuk bikin film itu kan dia sebenarnya environmentalist kan, pecinta lingkungan alam gitulah ya. Jadi aku bayangannya mhm mungkin memang tujuan dia arah itu. Cuman kan lagi-lagi kalau udah ngomongin bisnis zaman ini, udah ngomongin Netflix apalagi, bayangan aku tuh pasti ah mungkin aja ada hubungannya sama kapitalis lah apalah gitu. Jadi mhm terlepas dari kontennya mau ke arah mana, tapi bayangan aku juga sebelum sama sesudah nonton tetap itu adalah piracy sih. Jadi pembajakan laut mhm. gitu. Apalagi memang yang kamu bilang itu, banyak juga kan yang ilegal dan ngambil begitu aja. Dan kebayang sama Bu Susi juga, wah ini kok tidak ditenggelamkan ini. Iya, heeh. Tapi Kak Erdin waktu pas, apa sih namanya, pas denger-denger dari temen-temen dan lain sebagainya, penasaran apa enggak sih? Dan sebelumnya apa udah nonton yang Cowpiracy itu? Belum, belum. Nah itu, jadi aku nggak tahu kenapa nggak penasaran ya, cuma lebih ke penasaran kenapa orang-orang sampai ngobrolin sepanas itu. Lebih ke Mhm kenapa sih gitu. Soalnya mhm toh menurut aku banyak sekali hal-hal yang terjadi di mungkin sekitar sekitar 3 tahun belakangan ya banyak sekali hal-hal yang panas diomongin di media, di teman-teman gitu, yang mhm. bikin aku tuh nggak gumun kalau bahasa Jawanya. Kayak karena Apa pada tuh apa akhirnya tuh? ketika aku nggak gumun tuh kayak aku nggak heran lagi gitu karena ternyata aku pernah Mmm, satu saat ya ada satu hal yang em, kayak topik yang dibicarakan tuh gede, aku lupa itu apa. Tapi ketika aku ngecek lah biar nggak ketinggalan gitu loh, biar kalau orang ngomong itu aku ya, tahu gitu. Terus setelah udah nonton ternyata, ternyata ini bukan hal baru buat aku dan aku cuma nggak tahu aja yang diomongin orang-orang tuh ya, apa. Tapi ternyata kontennya itu bukan hal baru buat aku. Yang sebenarnya terjadi juga sama sis piracy menurut aku gitu. mhm, Setelah sudah nonton itu bukanlah hal baru, cuman ada secara inti ya. Pada akhirnya itu aku pas mikir, oh ya, aku tahu sih masalah maksudnya yang mau disampaikan. Interpretasiku yang mau disampaikan oleh film ya, ini adalah ah, gitu kan. Oh, itu nggak baru. Terus kayak detail-detail informasi yang disampaikan itu banyak yang aku sudah dapatkan dari seperti film dokumenternya BBC, dari David Attenborough, dari misalkan mhm, video dari banyak kan BBC ya. ya, Mungkin kayak juga kadang ada Vice atau apa tuh Fox kadang itu pernah lah nonton beberapa dan juga podcast-podcast dari Westerners lah ya, jadi orang-orang Eropa gitu banyak yang aku nonton. mhm, Jadi sebenarnya aku tertarik bahas tuh karena saking panasnya masih jadi banyak obrolan gitu ya dan menurutku itu penting untuk kita obrolin karena ternyata orang taunya isu itu baru karena film itu gitu. Dan menurutku itu iya momen yang bagus daripada iya, daripada kita ngebahas yang lain tapi ya nggak makain momen gitu.
Nah, kalau gitu sekarang Nisa, kalau habis nonton, apa yang kamu Mhm. dapatkan? Konklusinya kayak Eee, langsung jadi gitu. konteks yang paling aku dapetin atau pesan yang paling aku dapetin adalah, konsumsi kita terhadap, apa namanya, ikan-ikanan laut, maksudnya sumber daya laut lah, itu yang paling, ngena sama aku. Soalnya waktu pas aku nonton, dalam prosesi nonton itu kayak, "Loh, berarti aku nggak bisa makan ikan lagi dong?" Seperti itu, yang, dampaknya ke aku. Waduh, aku makan ikan nih gimana? Terutama kalau misalkan yang di Belanda sini kan, ikan salah satu, apa itu namanya, makanan, yang khas ya di sini. Ada satu ikan yang memang benar-benar khas dan semua orang itu suka, seperti itu. Tapi bagaimana cara mereka menangkapnya, dari mana, dan kita kan nggak tahu, seperti itu. Selain itu, kalau di sini makanan selain ikan itu pasti mahal karena walaupun Belanda itu di dekatnya laut, cuman sumber daya ikannya tuh nggak terlalu banyak kayak, apa namanya tuh, eee, udang, gurita dan lain sebagainya tuh nggak terlalu banyak, jadi mahal banget. Cuman karena Nisa dari Indonesia ya, kan kita seafood itu, makanan laut kan biasa banget, Hmm. kayak seneng, wow, gitu. Jadi waktu pas nonton itu kayak, "Loh, kalau aku pulang ke Indonesia, aku tidak bisa melimpaskan, apa sih, men me Kalau kangen tuh kayak pelipur lara mensatisfaikan, gitu apa ya, apa sih namanya? istilahnya? Meluapkan rasa rindu kan, Nah, seafood. meluapkan. Ya, Nah, ya. meluapkan makan seafood ini gimana dong? Itu, kayak gitu. Terus kepikiran juga, "Loh, gimana dong dengan kampanyenya Bu Susi untuk makan makanan laut?" Seperti itu. Jadi kayak, Hmm. kok kayaknya dengan, keadaan yang ada di laut, kayak gitu sih, Kak Erdin. Jadi ada konflik batin ya. Tapi habis itu kamu ini nggak, menyelami lebih tentang hal itu? Misalnya, kan kamu berarti harus melakukan aksi berikutnya kan? Artinya kita Ya, tuh kan kalau nonton terus merasa merasa perlu mengambil aksi karena merasa, ber terlibat gitu. Berarti kita perlu ambil aksi supaya mhm, bisa berkontribusi misalnya, gitu kan? ya, Ngapain nih habis mhm. ini? Istilahnya next step aku, langkah aku berikutnya apa? Nah, berarti selain itu, kamu menyelami lebih lanjut nggak? Wah, berarti habis ini aku ngapain nih? Iya sih, dalam proses pas aku lihat filmnya itu sebentar deh, aku mau tanya, kalau Kak Erdin, menurut Kak Erdin atau di dietnya Kak Erdin sekarang ada makanan, sumber lautnya nggak? Hmm, Atau protein ya hewani kan dari laut? karena aku sekarang di Jakarta ya, dan Mhm, tinggal di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin makan ikan dan apapun yang dari laut apa enggak, sebenarnya aku lebih ke ngelihat lokasi. Maksudnya kita sebenarnya pernah nih kan ah, kita bahas offline ya, maksudnya kita nggak rekam tapi ya, tentang sesuatu yang lokal gitu, dan aku lebih fokusnya ke arah sana. Artinya di mhm, Jakarta sebenarnya em, makanan laut ya ada gitu karena dekat laut toh. mhm, Cuman akhirnya karena banyak penelitian yang menyebutkan bahwa ya lautan Jakarta kan tercemar ya, sangat berat gitu loh. mmm, Em, Metal berat lah pokoknya. Jadinya meskipun iya, di tempat yang aku sering main di PKL itu kayak banyak ada yang jual kerang ijo gitu. Kalau iya, lihat pengen gitu. Pokoknya makanan-makanan yang menarik lah. Misalnya kayak sekarang sei sapi tuh ada yang jual sei tapi bukan sapi, tapi cumi misalnya gitu. Aku tetap ragu enak buat tuh, jajan gitu, buat beli karena dari mana nih gitu. Soalnya ya, aku langsung mikir, wah, Laut Jakarta nih gitu. Nggak mau deh. Sebenarnya lebih ke aku nggak mau konsumsi metal dari si ikan-ikan ini mhm, gitu. Tapi kan bukan berarti juga di lautan yang bukan Jakarta juga akan bebas dari metal. Cuman paling tidak mhm, itu aku sudah punya kesadaran bahwa kalau di Jakarta nggak usah mikirin makan ikan deh. Kecuali ini ya, mhm, ada beberapa ikan yang memang itu nggak diambil dari area itu. Misalnya
aku lupa ikannya persisnya apa aja, tapi biasanya tuh kalau ukurku adalah warteg. Warteg itu kadang kan ada ikan kembung, ada ikan tongkol Ya. gitu. Itu kayaknya itu beberapa ada yang tidak dari Jakarta. Walaupun aku juga sebenarnya nggak pernah makan juga ya, tapi jadi kayak aku tuh menanamkan aja gitu. Kalau ke warteg itu aku udah punya daftar do's and don'ts istilahnya. Kayak aku mau dan nggak mau, jangan dan boleh gitu. Jadi sebenarnya Hmm. selama selama aku mungkin terutama pandemi ya banyak nonton, banyak baca tentang lingkungan gitu kan nganggur ya tuh. Hmm. Jadi akhirnya aku punya daftar nih di sini pas mau ke warteg, aku mengizinkan diriku buat jajan jajan, maksudnya makan ikan kembung, tongkol gitu. Cuman pada akhirnya aku lebih tertarik sama makan fokusku sekarang lebih ke makan tempe wajib gitu. Jadi kalau belum makan tempe, jangan makan yang lain gitu. Akhirnya nggak pernah lagi akhirnya malahan sudah lebih dari 2 tahun ini gitu nggak makan ikan, nggak makan makanan laut. Berarti Kak Erdin ini ya, apa namanya, kayak melihat ikan ini tuh dari mana menelusur gitu ya, apa sih Hmm, namanya, mm-mm. asal dari makanan ini tuh kayak gimana. Nah, Nah, kalau, kayak merefleksikan, apa yang dilakukan sama Kak Erdin, kalau misalkan di sini menelusur, apa sih namanya, makanan itu sebenarnya gampang banget karena pasti ada labelnya kan. Eee, ya, ya, semua Ikan tuna, semua udah di di trademark. udah di trademark kayak ikan tuna di kaleng, ada logonya FSC atau apa pokoknya yang, mmm, itu dijamin, di apa, diambil secara environmentally friendly, maksudnya, kayak gitu. Ramah Kayak sama yang lingkungan ada gitu ya. ya ramah lingkungan, kayak yang ada di apa, di film itu. Tapi jadi Mm-mm. kayak kita, aku ragu lagi nih, waduh kalau misalkan aku beli tuna di kaleng, ngelihat ternyata, kalau kita makan tuna kita tetap membunuh hewan-hewan yang lain, Mm-mm. berarti label ini nggak, jujur dong, kayak gitu. Mm. Nggak semestinya dan itu wo kayaknya aku juga maksudnya di sini juga sulit ya untuk tahu bener-bener, apa namanya tuh, makanan ini tuh dari mana gitu. Mm-mm. Sama juga kebanyakan, ada juga, apa sih namanya, seafood makanan yang dari laut kayak oktopus itu apa bahasa Inggrisnya? Octopus Bahasa gurita Indonesianya? bukan sih? Gurita, heeh, kayak Hmm. ikan-ikan kayak gitu, yang ada di freezer ternyata itu diimport juga. Nah, aku mikirnya kalau diimport kan pasti, apa sih namanya, bahan bakar lagi, kayak gitu, nggak Iya, segar dan gitu, gas heeh. emisi lagi ya. Iya, gas emisi lagi. Jadi aku juga, wah nggak ya, rada berat hati juga untuk melepaskan nggak makan, mmm sesuatu yang aku pingin gitu. Walaupun aku Hmm. juga nggak sering untuk makan sesuatu yang itu, cuman jadi sekarang ya agak lebih sadar. Cuman terus terang masih berat loh Kak Erdin. Hmm. Nggak bisa se-aware Kak Erdin untuk nggak makan itu kayak gitu karena ini, atau aku harus makan ini sebelum makan ini, kayak aku masih belum, punya disiplin ke diri sendiri untuk tidak membeli ya makanan yang sekiranya nggak boleh atau merusak lingkungan kayak gitu. Hmm. Nah, sekarang gini aja pertanyaannya. Kan tadi memang kalau kita ngomongin, kalau di Belanda mungkin lebih gampang buat menelusuri asal-usul dari Mhm, makanan ini ya, karena nggak ada warteg istilahnya di sana. Atau mungkin kalaupun ya, restoran pasti mereka sudah dalam konteks pemerintah itu diizinkan untuk beroperasi gitu. Artinya mhm, eh, di bawah penanganan pemerintah yang asumsinya ya pasti mereka udah lolos lah gitu. Padahal ya kalau ngelihat di filmnya si Piracy lagi, pasti juga ada konspirasi lala-lala banyak banget gitu toh. Nah, sekarang mendingan dibalikin lagi. Sebenarnya kenapa sih makan ikan? Karena itu pasti akan berpengaruh pada persepsi kita. Kenapa? Ini bener kan juga tadi ya. kalau di filmnya tuh kan katanya 60% sampah yang di laut itu kan dari ngambil ikan di laut kan.
Jadi Mhm. akhirnya makanya munculnya adalah kurangi makan makanan laut, ikan gitu ya, Mhm. gampangannya ikan dan apapun yang dari laut gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya, kenapa bisa sebesar itu konsumsi ikan? Oke, mungkin terlalu gede ya karena kita bisa ngomongin tentang Jepang yang punya kecenderungan untuk mengkonsumsi lalalala, ada yang Cina lalalala dan Mhm. seterusnya banyak banget. Tapi gini aja, kenapa kita konsumsi ikan? Menurut Kalau pengetahuan. misalkan wah, pasti kita ngelihatnya dari asal kita di mana ya, menurutku. Karena, eee, kitalah atau aku nggak ngerti Kak Erin, aku bilang nih aja kalau aku kan dari Indonesia, jadi kepulauan dan di mana sumber daya, lautnya juga, besar gitu, yang bisa dimanfaatkan dan bisa dikonsumsi gitu. Jadi aku pikir, konsumsi, laut ya boleh, maksudnya ya diperbolehkan, kenapa tidak, seperti itu kan untuk mencukupi apa namanya tuh, ya konsumsi kita. Jadi, itulah kenapa aku makan, eee apa namanya tuh, hewan-hewan laut kan. Seperti itu. Hmm. Kalau menurut Kak Erdin gimana? Yang dari Indonesia juga? Eee, ada beberapa hal sih tentang lebih kepada kenapa sih ikan itu perlu dimakan secara Mhm. ini ya, secara umum, kenapa ikan itu perlu dimakan dan mungkin disambungkan dengan, apa namanya, Bu Susi mengampanyekan makan ikan gitu. Mhm. Dan perspektif dari segi Indonesia ya, kan ini ngomongin kita dari Ya. Indonesia aja, bukan kita tinggal di mana gitu. Jadi dari perspektif yang pertama itu sebenarnya kan ikan kata seperti yang di film disebutkan kan dia Mhm. mengandung omega 3 fatty acid kan. Ya. Itu sebenarnya aku jadi penasaran apa sih sebenarnya omega 3 fatty acid gitu. Loh aku riset kecil nggak sampai serius ya, tapi riset kecil sebenarnya ini apa dan bagaimana ya. Sebenarnya mirip kayak yang diomongin sama yang di film Seaspiracy. Sebenarnya ikan itu mengandung omega 3 fatty acid itu Mhm. karena dia makan alga. Makan Mmm. alga itu kan tumbuhan kan, tumbuhan laut gitu ya. Iya. Terus akhirnya aku menelusuri lebih lagi gitu. Ternyata omega 3 ini memang katanya dipecah menjadi tiga. Tapi intinya sayuran itu punya. Semua itu sayuran yang berwarna hijau gelap, brokoli, tapi kobis juga Mhm. keluarganya kobis, terus bayam gitu, kacang ijo, pokoknya banyak lah gitu kacang-kacangan, Mhm. polong-polongan legum gitu. Kayak kedelai dan padahal kan berarti kedelai kan juga Iya. ada di tempe kan. Jadi aku kayak memotong langsung mangkas ke oh ya udah berarti gue makan tempe itu udah pas sudah cocok gitu. Cuman memang ada dua hal yang aku pahami baca bahwa katanya ada satu konten ada satu kandungan yang di ikan bukan, di Mhm. omega 3 fatty acid yang katanya kalau dari sayuran itu kita makan, tubuh kita memang harusnya bisa mengubahnya menjadi dua konten yang lain yang akhirnya komplit jadi omega 3 fatty acid yang bagus buat otak, kesehatan jantung, dan hal-hal yang lain gitu. Dan memang katanya itu berperan penting pada kesehatan mental ya, terutama untuk anak kecil yang baru tumbuh gitu. Ini ngomongin anak kecil baru tumbuh. Nah, jadi aku mikirnya, oh berarti sebenarnya kalau makannya itu dicukupin sebanyak-banyaknya bisa gitu. Walaupun kalau katanya Iya. si ikan ini punya kandungan yang lebih besar yang langsung jos gitu loh. Istilahnya nggak Mhm. perlulah nyuruh-nyuruh si badan buat mengubahnya dulu dari sayuran hijau menjadi si konten lain supaya omega 3-nya komplit komplit gitu. Jadinya Iya. aku mikir, oh berarti sekarang pertimbangannya adalah ini mungkin adalah anak-anak yang sedang berkembang mentalnya. Maksudnya mungkin umur umur berapa ya? Perkembangan anak tuh mungkin umur berapa sih sampai umur 10 mungkin anggap aja ya kan. Terus aku tidak dalam Mhm. kondisi itu, aku bukan seorang ibu yang perlu perlu mikirin gizi anak gitu. Nah, mungkin kalau aku seorang ibu, aku mungkin akan tetap mempertimbangkan untuk anakku tuh kasih ikan gitu. Tapi tidak juga Iya. harus selalu setiap hari karena kan akhirnya kembali kepada gini. Memang itu bagus untuk pertumbuhan otak, jantung gitu. Mhm. Tapi kan kita tahu bahwa variasi makanan yang berwarna pelangi itu juga penting kan. Jadinya sebenarnya kalau hari ini udah ikan, ya besok jangan ikan gitu. Jadi kayak Mmm. aku tidak karena aku belum ngalami harus nyediain gizi buat anak kecil ya, jadinya aku nggak kebayang gimana. Cuman aku sendiri untuk ngatur giziku sendiri, walaupun aku tidak dalam Iya. pertumbuhan, aku merasa bahwa ya aku
males kalau hari ini udah makan ini, besok makan yang sama. Cuman Ya. memang konteksnya lebih kepada malesnya itu kayak masa sih hari ini makan sayur kacang panjang, besok makan lagi. Kayaknya pengennya ganti gitu. Walaupun pada akhirnya aku tergantung pada subsidinya si warteg ya, yang ada di dekat Ya. tempat tinggalku gitu. Aku nggak mau nih kemarin makan kacang panjang, sekarang nggak mau lagi, cari warung lain, nggak juga. Jadi aku agak lebih longgar, yang penting tempe tadi. Karena bagiku tempe itu sudah mengandung semua gizi yang tubuh butuhin. Kita kalau ngomongin gizi gitu. Nah, yang kedua, panjang ya Bu. Jadi yang kedua soal soal Indonesia. Aku tidur dulu. Ah. Iya, 3 jam kemudian. Ya, jadi eh, kalau yang diomongin tentang Indonesia sama kayak Nisa sebenarnya. Hmm. Ini kaitannya sama lokal ya. Artinya selama sebenarnya kita nggak terlalu fokus kepada memproduksi supaya bisa diekspor atau banyak permintaan jadi harus ngambil ikan sebanyak-banyaknya supaya dijual gitu. Jadi itu kayak Mm-mm. permintaan modern masa kini, hidup yang banyak permintaan kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya kalau nggak ada terlalu ngikutin itu dan paling tidak ilegal, sebenarnya aku juga mendukung sih karena kan kita dikelilingi laut dan seperti apa yang disampaikan di film juga kan sebenarnya selama itu berkelanjutan dan kita memang akan mendebatkan kata berkelanjutan tuh panjang banget tapi intinya sebenarnya kehidupan orang lokal gitu loh ya kayak di Afrika Barat kan karena diambil sama kapal-kapal besar mereka nggak bisa makan kan Iya, jadi benar. menurutku gini Mm-mm. kalau kita misalnya mungkin gini aku pernah jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara area Sambori sama Labengki yang mereka pulau kecil di laut gitu. Yang Ya. menariknya pas mereka menyajikan makanan itu pilihannya ada Indomie, tetap Indomie ada. Indomie ya kan. Kesukaan bangsa kita, aku juga suka soalnya. Tapi Indomie walaupun aneh, ada ikan, ada cumi, ada telur dadar, ada ayam goreng gitu. Terus aku mikir malah Hmm. gini, pertama ya udah Indomie lah ya itu kayak merakyat gitu. Tapi di situ kenapa ada telur sama ada ayam? Ini ngapain nih telur sama ayam di sini nih gitu. Terus aku baru sadar, Mm-mm. baru ngeliat ke sekeliling, oh ternyata ada kebun yang ini bapaknya tuh melihara ayam gitu. Nah menurutku malah nggak konteks karena ini kalau ngomongin mereka nggak tersentuh oleh barang yang dibawa dari luar ya. Ya kalau aku ya makannya Mm-mm. ikan karena kan di situ ngambil dari sekitar toh, nggak perlu sampai Mm. mengimpor ayam dari luar untuk disajikan gitu loh. Tapi akan Mm-mm. beda cerita jika ya misalnya dia memang beternak untuk sendiri. Kalau ada ya dimakan, kalau nggak ada ya nggak disajikan, nggak usah nyari gitu. Kayak beternak yang slow aja, yang pelan aja gitu. Jadi memang itu kayak ya gimana Erdin tahu itu gimana gitu. Kayak nelusurinnya gimana ya? Aku lihat aja, oh di situ air laut. Aku makannya ikan, makannya cumi Mm-mm. gitu. Ya masuk akal aja. Mereka sehari-harinya dikelilingi laut, jadi pasti makannya makanan-makanan laut gitu. Dan aku merasa nggak bersalah gitu kalau makan karena itu cara mereka hidup gitu. Dan menurutku akan tetap Iya. berkelanjutan kalau itu dijaga aja, nggak usah sampai. Memang sebenarnya aku termasuk turis yang datang yang akhirnya bikin permintaannya tinggi ya. Yang sebenarnya jangan terjadi sebenarnya. Jadi agak ya Kayak apa udahlah tuh makan permintaannya? maksudnya kalau banyak turis datang kan akhirnya jadi Oh. ngambil ikan terus di laut ngambil ikan kan lama-lama Hmm. jadi habis mungkin ya kayak berkurangnya lebih cepat gitu loh. Jadi Mm-mm. sebenarnya itu juga pola hidup zaman ini yang susah untuk dihindari. Makanya kalau ngomongin filmnya terus gimana sih kita mau mengambil aksi berikutnya gitu. Itu cukup rumit tapi nggak rumit amat. Tinggal lihat Mm-mm. di mana kita itu tinggal gitu. Nggak harus Mm-mm. nggak harus sampai aku pokoknya nggak mau makan apa gitu. Jadi Mm-mm. nggak saklek gitu. Tapi kadang itu Kamu sulit loh Kak Erwin. Maksudnya eh, gimana? aku merasa jadi aku mau cerita dulu deh waktu pas aku jalan-jalan ke Portugal. Jadi Portugal ini ternyata salah satu negara pengekspor sarden, di kaleng-kalengin sardennya gitu. Seingatku, dan kalau misalkan aku salah mohon dikoreksi, seingatku, jadi di kuliah dulu ada salah satu program di mana kita bisa kerja langsung sama
apa tuh, organisasi di sana untuk, ada suatu masalah gitu ya. Nah, masalahnya ini tentang ikan gitu. Di lautan Portugal itu ternyata ikan sarden itu ndak terlalu banyak lagi. Jadi yang mereka lakukan adalah untuk menurutku salah satunya untuk ini ya, apa namanya, agar namanya terjaga, si Portugal ini sebagai pengekspor ikan sarden seperti itu. Dia malah mengimpor ikan sarden, gitu. Jadi jadi karena ikan sardennya itu dipanen massal gitu, jadinya habis, jadi mereka harus ambil ikan sarden di wilayah negara lain, seperti itu. Dan untuk orang awam kan kayak misalkan, "Oh, ini nih," misalnya di Portugal banyak ikan sarden, ya udah kita makan ikan sarden aja, kayak gitu. Hmm. Atau, aku waktu pas itu makannya ini, jadi merasa agak bersalah karena aku tidak menelusuri lagi. Aku makannya gurita. Tiap malam aku makan gurita, dan aku nggak tahu populasi gurita di sana atau mereka dapatnya dari mana, kayak gitu. Cuman yang aku tahu spesialisasi mereka adalah nasi gurita gitu, makanya aku makan gurita dengan asumsi bahwa, apa namanya, populasi gurita di sana terjaga kayak gitu. Nah itu tuh Hmm. Kak Erdin yang aku agak menyesal juga dan bingung ya, kayak sampai sejauh mana kita harus menelusuri, makanan kita gitu, yang kita anggap Hmm. mungkin lokal. Hmm. Karena kadang, aku kalau misalkan traveling ke nggak melulu ke daerah yang terpencil, yang bener-bener lokal-lokal. Jadi walaupun lokal di kota tetep, nggak tahu lokalnya tuh levelnya berapa, kayak gitu. Nah, itu tuh Kak Erdin yang aku, apa ya, bingung Mm-mm. untuk Mm-mm. menelusuri makanan kita sampai sejauh mana itu. Sebenarnya sama sih, aku juga dilemanya itu nggak cuma tentang makan kayak ini kan ngomongin Seaspiracy yang katanya ya udah yuk kurangi makan ikan gitu, kurangi makan Mmm, ikan laut ya lebih tepatnya kalau air atau tergantung oke makan ikan gitu. Jadi aku akhirnya mhm, fokusnya nggak ke situ tuh, maksudnya ini langsung ngomongin ke aku mungkin langsung ini ya agak putar sedikit ke isu lain yang dibahas di film itu. Karena kalau kita ngebahas mhm, soal tentang gimana kita harus membuat sebuah pemahaman dan gimana cara menelusuri supaya kita makan ikan apa nggak makan ikan atau makan makanan laut apa enggak gitu ya. iya, Jadi kayaknya kita balik lagi ke isunya yang dibahas di film karena kan memang fokus dia adalah akhirnya konklusi atau kesimpulannya kan kurangi makan ikan atau makan makanan laut, tapi yang mhm, dibahas di tengah-tengah itu kan banyak tuh sebenarnya. Dan aku sempat nonton juga sebuah pendapat dari Bu Puji Astuti juga di karena iya, dia banyak di tag kan di Twitter sama Instagram. Bu, udah nonton filmnya belum? Pendapat Ibu gimana? Nah, aku setuju sama pendapatnya Bu Susi heeh, sebenarnya. Itu kan masalah yang diangkat di film itu juga ada hal-hal lainnya gitu loh. Maksudnya kalau ngomongin kita mau mengurangi sampah yang katanya 60%-nya dari ikan, dari laut, terus dari pemancingan. Terus mhm, kita fokusnya ke situ. Menurut aku, kita jangan terlalu banyak mengerahkan tenaga hanya untuk ke situ. Sementara kita mungkin punya kebiasaan lain yang merugikan sekali buat alam gitu. Jadi aku bikin itu supaya seimbang. Jadi jangan mikir gimana cara kita tahu si ikan atau guritain dari mana, terus kita makan apa enggak. Mendingan mhm, gini aja, kita kita bawa shampoo nggak dari rumah ke sini gitu. Mungkin tempat itu bahkan kayak di Baduy misalnya, kan nggak boleh bawa shampoo sama pasta gigi. Karena sebenarnya masuk akal, mereka nggak pernah pakai. Itu adalah residu karbon yang bisa jelek buat tanah. Jadi sebenarnya tuh banyak hal-hal yang kayak gitu kita bisa lakukan. Dan nggak cuma di Baduy gitu. Kayak misalnya kita jalan-jalan ke tempat yang terpencil. Yang nggak harus terpencil sebenarnya kalau secara umum kita bisa mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia pabrik yang kita selama ini konsumsi dari kebiasaan ya. Artinya iklan ngomongnya ya kalau kalau cuci baju tuh pakai merek A gitu. Kalau sampoan tuh pakai mhm. merek B gitu ya. Sekarang kita juga lagi masalah ketombean ya kan. Aku curiga tuh dari shampoo Nisa. Oke, Oh, ngomong-ngomong, oke. Jadi kayaknya tuh
semua produk itu memang propaganda yang kalau kita nggak pakai sebenarnya kita baik-baik aja. We are fine, kita baik-baik aja. Kalau bisa kita kurangi, itu bisa ngurangin sampah plastiknya, sampah karbonnya, apalagi. Ya udah itu sih. Terus itu mungkin Jadi dari cara kita konsumsi ya. Terus belum lagi kalau mhm, kalau di Indonesia terutama ya itu kan sekali pakai. Mungkin kita jajan ciki, jajan kayak makanan ringan gitu yang es krim gitu. Sebenarnya aku lebih perhatikan ke arah itu gitu. Bukan berarti aku tidak sama sekali mengkonsumsi itu, tapi lebih ke sadar bahwa nih sampah nih, beli nggak ya gitu. Kayak kalau nggak misalnya mau ke warteg, ini kalau teman-teman yang aku lihat di sini kan karena tinggalnya bareng-bareng sama orang lain nih di sini teman-teman yang lain gitu. mhm, Jadi ketika ke warung misalnya, yang bawa tempat makan itu cuman aku. Rata-rata semua orang yang aku lihat mhm, kalau ke warung tuh eh, kosongan tangan, nggak bawa apa-apa, cuman mungkin bawa duit gitu. Terus baliknya dia bawa itu kertas coklat buat makan sama plastik sama sendok ya. plastik. Dan itu semua dibuang akhirnya. Dan menurutku itulah sebenarnya kebiasaan yang justru perlu diubah. Tapi kan nggak cuman itu, banyak banget yang lain yang Jadi bisa. maksud jadi maksud Kak Erdin kayak, kita juga mengimbangi, sama hal-hal yang lain gitu, nggak cuman kayak misalkan dalam konsumsi kita terhadap makanan, tapi juga isu-isu yang lain kayak gitu maksudnya? Mm-mm. Kalau menurut Mhm. kamu gimana? Mmm, iya sih, aku juga setuju seperti itu. Cuman, mungkin ini juga ya kadang, tadi waktu pas Kak Erdin ngomong tentang Mhm. yang, apa namanya, sudah makan ikan, habis gitu besoknya, mau makan apa lagi kayak gitu. Aku juga merasa kayaknya kebutuhan sama keinginan kita itu, eee, kadang sulit dibedakan. Hmm, Eh, kan? gitu. Iya, jadi mungkin ya kalau misalkan aku ke Portugal atau kemana gitu untuk wah ada apa namanya tuh, misalkan kita karena kita ngomongin tentang sea piracy jadi aku masih tetap, link-kan ke apa namanya, konsumsi terhadap, apa namanya, hewan laut gitu, konsumsi laut. Misalkan aku pengen, gurita gitu, Mhm. tapi dalam saat itu mungkin aku tidak butuh untuk makan gurita atau butuh vitamin-vitamin yang ada di gurita, lebih ke, "Ah, pengen aja," gitu, kan lagi ada di sini gitu. Jadi mungkin aku harus lebih aware kali ya, kayak ini butuh apa pengen. Kalau misalkan sudah, pengen mungkin besoknya cari yang butuh aja dari, mmm, apa sih namanya, apa yang dibutuhkan tubuh gitu. Hmm. Misalkan lebih banyak makan sayuran atau apa, kayak seperti itu kali ya, Hmm. Tapi jadinya yang tapi bisa habis itu aku berarti yang sudah kamu lakukan apa untuk mhm, menanggapi film ini? Maksudku gini, mungkin mungkin daripada aku mmm, nanya gitu, ini aja deh. Aku justru balik ke seberapa besar film ini memengaruhi jalan pikiranmu, gitu aja. awalnya terus terang aku takut ya, kayak, "Waduh, harus diet nih," gitu. Langsung ekstrim, langsung nggak boleh makan ikan, gitu awalnya. Tapi terus, aku juga memikir, "Aduh gimana ya dengan orang-orang yang tadi Kak Erwin bilang itu tinggal di dekatnya laut, konsumsinya yang paling masuk akal ya adalah konsumsi laut, ataupun kalau orang di pegunungan atau apa, ya konsumsi makanannya yang paling masuk akal ya, sayuran atau Hmm. daging yang lain," seperti itu. Jadi aku sekarang juga lebih memilih untuk makanan yang gampang dicari di sini saja gitu, kayak wortel itu kan gampang banget di sini Mm-mm. atau, Kentang, apa namanya baik tuh, gampang kan di sini. kentang Heeh. heeh, gampang karena kalau beras harus diimpor gitu Iya, kan. Jadi, kelemahan besarmu eee ya, beras ya. iya bener, cuman untung kan jadi aku sekarang barusan mikir, jadi untung loh aku ini nggak makan nasi, Kak Erdin, kan berusaha untuk nggak makan nasi. Iya, Jadi kayak, programnya nyambung ya. nyambung ternyata. Nah, Aku seneng kok, aku iya, seneng sekarang. ini kayaknya perlu kita jelaskan nih, soalnya kan yang dengerin nonton ini kan mungkin nggak ngerti ya apa yang sebenarnya kita bahas. Jadi sebenarnya aku sama Nisa tuh sempat ngomongin soal konsumsi dan nutrisi gitu. Jadi
Mhm. Singkat cerita, karena aku itu pada akhirnya makan nasinya kadang-kadang doang, jadinya akhirnya tubuhnya lama-lama sudah memberi sinyal yang dia butuhkan gitu. Makannya sayur, akhirnya proteinnya tempe gitu. Mhm. Jadinya akhirnya nasi itu adalah selingan, bukan yang harus dimakan. Makanya Nisa jadinya mulai cobain itu dan merasa senang Heeh. karena itu berarti mengurangi konsumsi barang impormu kan? Iya, bener, bener banget, aku seneng deh Iya. jadinya. Itu nasi, ya gitu deh sekarang aku jadi makannya lebih ke, apa namanya tuh, ya sayuran-sayuran yang nggak usah diimpor dari, apa namanya, luar, di Belanda sendiri juga ada gitu. Mhm. Sama satu lagi, aku berusaha nggak makan, apukat, ngomongin tentang sayuran ya, karena apukat kan maksudnya hip banget gitu di sini, kayak, "Avocado toast, lala." Mhm. Ye itu, kayak gitu. Aku jadi nggak makan itu karena selalu ngelihat labelnya dulu sih, ini barangnya dari mana Mhm. ya, gitu. Walaupun kadang nggak tertera jelas, cuman bisa kita, apa namanya tuh, logikakanlah apakah kayak pisang nggak bakal bisa tumbuh di Belanda, kayak gitu. Nah, iya. Jadi kan Mhm. akhirnya kita dari nonton Seaspiracy ini kan malah terbuka wawasannya ke area lain kan. Karena Bener. sebenarnya kalau kita mau ngebahas seluruh konten maksud dari, maksudnya kalau aku interpretasinya ngomonginnya nggak cuman si ikan ya, karena kan masalah utamanya yang dia bahas tuh sampah sama si namanya Ali ya. Ali kan sampahnya gitu. Mmm, Jadi sebenarnya ya mhm udah mhm. kita mendingan fokus ke itu aja. Masa dia gini misalnya, 60% sampah lautan adalah dari si penangkapan ikan misalnya. Yang akhirnya Mmm, dibikinlah si film itu. Tapi kan bukan berarti kalau misalkan gini sih apa sedotan itu kan katanya cuma mhm, 0,0 sekian sekian gitu kan, nggak banyak kok. Nah, tapi kan bukan berarti apa iya, ya udahlah kita buang sampah bener. aja, sampah sedotan plastik. Kan enggak. Jadi Mmm, akhirnya kembali lagi ke masalah utamanya gitu. Yang sebenarnya dibahas di akhir film juga atau pada akhirnya. Masalahnya itu nggak cuma di laut. Artinya nggak cuma kita konsumsi ikannya atau mhm, gimana cara kita, terlepas dari di mana kita berada ya. Adalah sebenarnya ya konsumsi modern kita aja. Min nggak cuman inilah apa namanya, ngomongin sampah yang di laut tuh apa, tapi mendingan gini aja, kita pola konsumsinya udah mengurangi sampah belum? Karena kan sampah itu nggak cuman plastik, tapi segala macam yang ya kita buang itu sampah. Dan ya, menurut aku, kita makan nggak habis tuh sudah merupakan sampah. Ya kalau kita bahas kan memang sampah makanan tuh kan metan ya, metan yang juga bikin panas bumi. Jadi mhm, sebenarnya bahkan dari mulai beli makan jangan tersisa itu sudah langkah yang sangat bagus. Tapi jangan berhenti di situ, teruslah nyari informasi mhm menurut aku. mhm, Kalau ke warteg jajan es teh, bilang ke ibunya, Bu jangan pakai sedotan. Karena kadang kalau nggak dikasih tahu, udah dicelupin di gelas. mhm Kita bener-bener ingat mhm, untuk ngomong. Kita nggak perlu bawa sedotan sedotan yang stainless, yang apa namanya dari iya besi iya, apa, nggak perlu dibawa dari akrilik sekarang banyak banget. Jadi kita berbondong-bondong beli-beli gitu. Bahkan kalau setiap mhm, kali kayak nikahan dapat merchandise-nya itu apa eco-friendly pack gitu, dapat sedotan lalala banyak banget. Akhirnya aku sekarang punya bener bener, punya lumayan lah. Jadi itu malah nambah sampah gitu. Kita nggak pakai, ya tapi kita nyimpan. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu fokus ke katanya sih begini gitu. Ya mendingan kita lihat kita udah punya apa. Kalau kita bisa ya, upcycle, upcycle itu kan menggunakan kembali apa yang kita sudah punya, bisa dijadiin apa yang lain gitu kan. Mendingan pakai itu. Terus em, misalnya kayak tadi ke warteg gitu ya. Ini kan soalnya kalau ngomongin Indonesia Jakarta gitu, ke warteg ya bawa bawa kotak gitu. Jajan-jajan jalan-jalan kemana-mana bawa botol-botol minum isi air gitu biar nggak beli mhm, beli ngerti lah ya brand yang paling sensor, gede gitu ya. Nah, nggak itu. boleh. Nggak usah beli itu supaya nggak ngebuang botol gitu. Karena kan Heeh, ada kayak Singapura yang air gratis atau kayak pom bensin tapi pom air minum kan belum ada gitu. Kalau ada itu iya iya, akan keren banget gitu. Jadi kita bayar mhm tapi kita beli air. Bawa botol sendiri mhm, gitu. Itu yang selalu aku bayangkan kenapa kalau bisa invest itu ya bawa itu aja gitu. Bahkan kan pulau-pulau kecil mereka tuh nyetoknya nyetok
botol terpisah gitu loh. Maksudnya Ya. 500 mili, 500 mili. Ya, gimana mendingan galonan aja, terus setiap semua turis itu disuruh bawa botol. Salah sendiri lu nggak bawa, gitu istilahnya. Mm, Sama aja kalau mm-mm. turis nggak bawa, terus di sana disediakan toko menjual botol minum, lah sampah lagi. Ntar dia pulang paling dibuang. Jadi sebenarnya tuh Iya. kayak semua tuh sangat ini ya, bisa kita atur sedemikian rupa gitu. Hujan, berisik nggak sih? Enggak kedengeran sih. Oh ya Hujannya udah. deras. Wah, asik. Oke. Ya itu sih. Jadi meskipun aku juga jalan-jalan gitu. Menurut aku dimulai dari sebelum kita pergi itu kita udah mikirin karena kan jalan-jalan aja udah gas karbon kan. Kita pakai Mm-mm. transportasi gitu. Jadi nggak usah sampai wah gua nggak mau jalan-jalan nih soalnya gas karbon gitu. Emang lu mau jalan kaki ke Ya. kantor misalnya ya kan kalau deket kalau Mm-mm. jauh gitu. Maksudku nggak usah naif gitu. Maksudnya biasa aja, tapi sebisa mungkin dikurangin sampah-sampah yang kita Mm-mm. ciptakan gitu menurut aku. Jadi fokusnya kalau ngomongin Kayak transparansi udah nggak usah ikannya, tapi pola hidup kita aja gimana gitu. iya, heeh. Iya sih, karena mungkin juga aku awalnya ini ya, apa namanya, kaget kali ya, apa namanya, otakku jadinya kayak, "Oh ya udah berarti nggak boleh kayak gini 100%." Nah, Tapi dipikir lagi ya nggak bisa Kak, nggak bisa 100% juga gitu, ada di mana mm-mm, kita harus, apa namanya tuh, menyeimbangkan lah intinya, kompromi ini baiknya seperti apa, yang nggak terlalu ekstrim, yang sana baiknya seperti apa, nggak terlalu ekstrim mm, kayak gitu. Karena kayaknya juga sulit untuk mencapai sesuatu yang ideal banget, yang mm. tidak memproduksi sampah atau karbon atau apapun 0% kayak gitu. Eh, sangat sulit juga ya untuk mencapai Mm-mm, itu gitu. mm-mm. Ya, Aku nggak tahu sih, mungkin atau nggak mungkin ya sebenarnya. kenapa? Kak Erdin. Menurut Kak Erdin mungkin atau nggak mungkin manusia itu hidup dengan tidak meninggalkan jejak dalam tanda kutip. Oh, jejak iya. Kan jejak karbon Hmm. ya istilahnya ya. Ya, ya Em, maksudnya itu. menurut aku bisa kalau kayak Li Ceci. Bingung tau siapa? Oh, tahu aku, Nah, tahu. kan Mm-mm. video yang Kan, orang Cina hidup di heeh. gunung. Iya, heeh. Yang suka masak-masak juga itu dan Iya, punya kebun sendiri. iya. Mm-mm. Menurutku bisa kalau hidupnya kayak dia gitu. Cuman kan Mm-mm. nggak nggak bisa udah kata yang paling ekstrim lah ya. Maksudnya setiap dari kita Ya, ya. bisa kalau mau. Walaupun Mm-mm. banyak tantangan misalnya ya kan karena dia mbahnya udah punya tanah di situ. Kalau kita nggak punya terus kita mesti gimana? Masa iya Ya. ngumpulin duit dulu beli tanah di gunung? Lah duitnya nyarinya di Mm. mana? Ya di kota. Ya kita nyampah dulu gitu misalnya. Benar, benar, Jadinya benar. kan kayak siklusnya itu jadi ribet gitu. Jadinya bisa sebenarnya menurutku kalau kayak dia, tapi kan kita ini aja, kita hidup sebisa mungkin untuk mengeliminasi faktor-faktor sampah selama kita hidup Mm. seperti apa sekarang kita gitu. Mungkin aja nanti suatu saat bisa aku kayak Liceci gitu, hidupnya di gunung gitu. Tapi kan itu Mm-mm. bukan jangan sampai kita itu punya standar yang sampai memaksa kita berubah Ya, gitu. Artinya ya. goal tuh boleh kalau memang goalnya itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi artinya usaha kita nggak perlu ekstrim untuk berkontribusi kepada kesehatan bumi untuk mengurangi sampah ke lingkungan gitu sih menurut aku. Mm. Setuju nggak? Mm. Atau ada pendapat lain? Aku setuju. Enggak, aku setuju kok. Apalagi yang diomongin Kak Erdin yang jangan sampai apa namanya, kalau misalkan kita mau hidup kayak ya, The Liceci. Lady, Li Cici, aku bingung namanya siapa. Itu harus cari uang dulu, beli tanah dan ini. Aku jadi mikir gini Kak Erdin, apa namanya? Tadi tuh Kak Erdin ngomong gitu, aku jadi keingetan kalau profesorku yang ada di kuliah dulu itu ngomong em, uang itu sebenarnya dibutuhkan untuk kita apa sih namanya untuk kita mengembalikan lingkungan seperti itu garis besarnya ya maksudnya apa namanya
Gimana tuh maksudnya? Perintil-perintilannya tuh banyak, heeh. Jadi kayak negara yang punya uang banyak sebenarnya dia kemampuan untuk mengurangi karbon dioksida atau karbon-karbon yang lain itu lebih lebih bagus atau lebih bisa gitu daripada Mhm. negara-negara kayak Indonesia gitu. Karena ya Mmm. kayak gitulah pokoknya jadi kayak, berarti kita harus kalau dari sudut pandang seperti itu ya, oh berarti kita harus merusak bumi kita dulu dong, seperti itu untuk mendapatkan uang baru kita bisa. Tapi sebenarnya nggak gitu juga, ya kan? Mhm mhm. Ya ini karena perubahan, ini aja, dinamis dinamisme, beda cerita nanti. Dinamika Dinamis. dinamika, kehidupan modern. Jadi ya, banyak hal yang kita sudah terlanjur menjadi bagiannya gitu ya, Mhm, kita nggak usah terlalu menolak karena kan kita tetap aja sudah di dalam sistem tersebut gitu, sudah berkontribusi pada ya naik ojek lah kalau aku gitu. Itu sudah pasti aku berkontribusi. Itu sampah sampah dasarku adalah ojek, naik kendaraan lah. ya Itu ya, nggak bisa dihindari gitu ya. Kecuali kayak si itu tadi yang hidup di gunung, mungkin naik kuda atau apa dan kotoran kudanya dipakai untuk pupuk dan seterusnya gitu, banyak lah. Jadi ya udahlah kita hidup sebisa mungkin dengan apa yang kita alami sekarang gitu. mhm, Kurangin sampah sebisa mungkin dari lini hidup terkecil kita gitu. Eh, ya kayak gitu tadi lah, sampo mhm, gimana gitu. Kalau bisa ya literan misalnya kalau ada gitu. Tapi kalau sebisa mungkin malah enggak karena kan sampo sendiri kalau masih kimia pabrik ya itu sama aja jejak karbon di ya, tanah kan nggak bagus toh. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin konklusi dari si Spiracy ini malah aku jadi belajar banyak karena ternyata em, rentetannya sangat luas gitu. Kembali ke tadi yang aku bilang ya itu bukan hal baru buat aku tapi seperti mengingatkan kembali gitu bahwa ya memang ya, masalahnya yang dia garis bawahi adalah 60% sampah laut yang berasal dari ngambil ikan di laut tapi aku pengennya nggak ngomongin 60% doang, semua aja gimana gitu. Ya udah kalau gitu aku mhm, mengingatkan kembali diriku untuk setiap kali ke warteg bawa wadah, kalau jalan-jalan bawa botol isi air gitu. Kemana-mana aku bawa plastik yang aku udah punya gitu. Kayak plastik kalau kotor aku cuci, aku jemur gitu. Dan kamu mungkin sering lihat ya aku eee, posting di Instagram Story iya, gitu. Jadi kayak aku pengen banget cilok nih. Bawa wadahku mhm, habis. Beli nggak ya gitu. Kayak ini aku nggak akan nemu lagi nih selama 10 hari ke depan misalnya kayak kita tahu bahwa kita akan mhm. sangat sangat susah dapetin barang ini. Tapi dengan beli itu misalnya wah wadah dia plastik nih. Beli nggak kalau Nisa? Ini nanti Aku nggak ketemu lagi nih atau nggak tahu pokoknya nih kalau ketemu ada beli nggak ya gitu. Tapi kok pakai plastik beli nggak Nisa? aduh, karena aku laper, jadi kayaknya beli. Karena aku Oh, laper, iya, udah beli. jam makan. Ya udah kalau gitu, kita akhiri aja biar Nisa Bener. nggak kelaparan cranky ya kan. Tapi gimana kalau menurut Kak Erdin? Apakah Kak Nah, Erdin akan membeli? jawaban aku adalah setelah pesan-pesan berikut ini. Oh, enggak. Enggak ada iklan. Enggak punya sponsor. Jadi, aku tetap mempertimbangkannya sampai kayak Hmm, ngitung jari tuh. Enggak nyampe ngitung ini sih, kayak enggak sih, tapi lebih ke mikirnya tuh bener-bener berkali-kali aku liatin ciloknya. hmm, Ini cuman cilok tuh karena contoh yang asal aja ya. Kalau di Jakarta mah banyak heeh banget cilok heeh gitu, tapi ini nggak akan ada lagi nih. Jarang banget yang jual nih cilok nih gitu kan. heeh, Akhirnya aku mikir, aku pengen banget. Atau aku lapar terus mending beli makan besar gitu. Atau memang hmm, ini kalau nggak beli ngimpi nih. Atau merasa bersalah nih. Atau kayak hmm, pengalaman jalan-jalannya berkurang karena nggak beli cilok gitu kan di situ gitu. Pas ditanyain gimana hmm, lo jalan-jalan kemarin ya cobain nggak cilok sana gitu. Terus mhm. enggak nih gitu nah. Tergantung lagi. Pertama akhirnya aku lihat, kelihatan enak nggak sih ciloknya? Akhirnya gitu. Lama-lama aku pertimbangannya gitu. Kalau kelihatannya sangat bikin drooling gitu Mmm. ya, ngeces gitu kan, aku akhirnya akan beli loh. Tetap akan beli. Dan lalu nanti apa namanya tuh, kan tadi beli terus pakai Sampah plastik. plastik, terus Nah, heeh, nah, tindakan oh tindakan, apa sih namanya,
ya tindakan apa yang akan bisa kayak mengurangi rasa mungkin ada rasa bersalah kayak gitu kan Kak Hmm, Erdin? hmm. Jadi Kayak gitu apa itu yang Kak Erdin itu lakukan? juga sebenarnya hampir kayak timbangannya yang agak aku Mhm, gini-giniin gitu. Kadang-kadang aku dablek kalau bahasa Jawanya. Jadi aku pengen nggak terlalu mikirin, aku pengen egois, nggak pengen mikirin. Aku bener-bener pengen banget beli itu karena kelihatan enak banget dan langka nih barang ini nih. Aku pengen makan nih. Tapi ada sampah plastiknya. Akhirnya aku mau dablek just for this time. Well, Erdin, oke. Untuk kali ini aja, oke aku beli. Walaupun untuk kali ini aja itu mmm, berarti lebih kepada jalan-jalan berikutnya ya. Nggak kayak kalau manusia kan untuk kali ini aja, besok diulangi lagi gitu kan. Tapi aku bener-bener manusia. bener-bener kayak mengingat itu kayak jadi tanda aku kayak aku lukai pikiranku Mmm, gitu untuk Erdin kemarin mmm, kamu udah jajan plastik. Ini yang dibikin bukan ciloknya. Kamu kemarin udah jajan plastik, udah buang satu nih. Berarti pikir besok besok langsung dibikin supaya aku inget gitu. Jadi sebisa mungkin untuk setiap kali mau ngapain, aku langsung mikir, apa nih yang mmm, belum aku lakukan supaya aku nggak kayak tadi misalkan ke warteg. Ini ke warteg mau beli apa nih? Mau beli gorengan, mau beli makan, mau beli ya, eh apa misalkan odading gitu kan? Gue perlu 3 wadah, mhm, cuy. Jadi bawa 3. Misalnya, jadi bener-bener mmm, mikir banget, jangan sampai buang plastik lagi gitu. Cuma ada kalanya juga ya, kalau plastik yang dia pakai itu sesuatu yang aku bisa pakai, kayak misalnya menarik ya, entah cup atau plastik yang lebih tebal dan aku tahu nanti kayaknya mau kepake nih. Aku pasti akan bawa dulu gitu. Entah untuk aku ya, memang sebenarnya pada akhirnya akan dibuang juga, tapi aku bisa pakai untuk membuang sesuatu yang lain dulu. Jadi kayak memperpanjang hidupnya sedikit sedikit sih. mhm, Sampai aku nyimpen karena kan dia misalnya berminyak atau apa. Jadi kayak kalau ngomongin step-stepnya, langkah-langkahnya itu sangat banyak. Cuman aku nggak pengen nanti itu jadi akhir pesan yang ditangkap oleh orang yang denger ya. Jadi aku lebih ke gini, kalau pada akhirnya kita harus mikirin sebenarnya langkah apa yang kita perlu lakukan. Mungkin kalau banyak orang yang denger Seaspiracy terus, oh ngurangin ikan gitu. Aduh nggak bisa deh kan Indonesia, kan katanya mmm, gizinya harus ini. Terus dia tetap ke warteg tetap minum es teh pakai sedotan dan seterusnya yang kita bahas tadi. Aku nggak setuju. Kamu jangan mikirin soal itunya, mikirin kamu tuh udah buang apa. Sebisa mungkin kurangin yang kamu buang gitu. Itu aja udah pesan aku ke siapapun yang dengar podcast ini kalau ada yang nonton. baik jadi nggak cuman kayak konsumsinya ya, ya impact-nya kita terhadap, apa yang kita lakukan seperti itu dan bagaimana kayak tindakan kita udah tahu sesuatu, terus apa nih yang harus kita lakukan, seperti itu kan Kak Erden ya? Ya, Heeh heeh, kalau sip kamu sip ada sip. tambahan nggak mungkin? Apa gitu? Mmm, apa ya, eee, aku jadi merasa banyak belajar juga jadinya. Kak Erdin, menurutku lebih tahu banyak, dibandingkan aku yang mungkin aku juga maksudnya sekarang aku udah nggak tinggal di Indonesia dan aku udah tinggal di sini, di mana, tempat maksudnya negaranya itu bisa dikatakan mereka sadar akan dampak, lingkungan begitu ya. Tapi ternyata memang dibutuhkan untuk, ke keinginan dari diri sendiri dan juga, rasa curiosity itu apa curiosity? Rasa Curiosity penasaran. bahasa Indonesianya. Ya rasa penasaran untuk ya untuk mendalami hal-hal yang seperti ini gitu. Walaupun misalkan ya di sini, air minum sudah disediakan, kita nggak perlu beli, tinggal bawa botol minum aja kayak gitu. Kan. Dan ya kayak gitu kan, tapi ya tetep ada beberapa dari kita dan aku juga kadang kalau lupa juga pasti, "Aduh ini nih apa namanya, haus, aku beli," kayak gitu. Ya itu memang walaupun sudah difasilitasi maksudku tuh walaupun sudah difasilitasi memang tetap dari diri kita sendiri, Mhm, gitu yang kan? harus itu. Sama sama satu lagi Kak Erdin, Apa tuh? tinggal di negara yang, semuanya difasilitasi dan Kon mereka lebih conscious untuk living tidak selalu bagus menurutku terhadap, maksudnya lingkungan kayak gitu. Maksudnya belum tentu mereka tidak
belum tentu mereka memproduksi limbah lebih kecil daripada orang-orang yang ada hidup di Indonesia gitu. Salah satu example-nya adalah tadi Kak Erdin bilang yang beli odading atau apa, beli apa namanya, bawa aja tempat gitu. Nah, kalau kita di sini sulit gitu untuk bawa tempat karena apa sih namanya tuh, street food seperti itu tuh jarang. Ya ada pasar gitu, kalau ada pasar ya kita beli, tapi kalau misalkan kita beli di supermarket kayak gitu, itu udah pasti ada plastiknya, kayak sudah pasti. Nah, dan kebanyakan orang-orang itu pasti belinya di supermarket karena gampang. Nah, itu tadi Nah, ini yang bisa aku jadi pembahasan di pertemuan kita berikutnya nih, kayak kelas pertemuan. Karena kan ngomongin tadi ya pada akhirnya tuh sebenarnya pemerintah tuh bisa berkontribusi gitu loh. Tapi ya itu untuk lain cerita aja ya, cerita untuk lain hari gitu. Jadi kalau mau ku akhiri ini, aku pengen mengakhiri dengan satu tambahan. Tadi kan Nisa sempat nyebutin profesor yang ngomongin kalau negara punya duit banyak bisa ngelola sampahnya gitu ya, ngurangin jumlah sampahnya gitu. Jadi saya mau berpesan terhadap para pemangku kepentingan yang mau bikin Indonesia ibu kota baru. Jadi sebenarnya duitnya itu tuh ya gitu. Sebenarnya sih bakal gagal sih. Duh, saya nggak gimana ya, memang duitnya nggak ada Bu gitu kan. Jadi tapi kalaupun jadi si duit itu tuh sebenarnya bisa dibikin untuk program waste management gitu. Pengelolaan sampah, limbah gitu. Itu nggak susah. Sorry, susah, ding. Maksudnya bukan susah dalam arti tidak mungkin dilakukan, tapi cuman males karena itu nggak kayak tidak ada hasilnya. Gimana ya? Kan kalau mungkin yang sekarang dipikirin itu kan mungkin eh, persepsi dunia terhadap bagaimana kita membangun lala-lala, ya kan? Mampu branding ya. membuat, pokoknya politik lah ya, panjang ceritanya. Tapi sebenarnya waste management tuh penting, kalau bisa itu malah lebih berguna sebenarnya. Jadi ya, ah, duitnya ada, cuman masalah negaranya mau apa enggak gitu aja sih. Benar. Diada-adain tuh ada sebenarnya kan, tuh juga Ya, utang negara tuh pasti ada. Itu tuh kayak satu elemen yang wajib ada kan. Hutang negara itu pasti wajib ada gitu. jadi balik lagi ya keinginan atau kebutuhan kayak gitu. Iya, aduh, balik lagi ke sana. Jadi ya, untuk yang mendengarkan ini, pada akhirnya itu masalah ya, bagaimana kita berkesadaran dalam hidup. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya itu conscious living gitu, kan? Conscious living, ya. Sadar atas apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Dan sebenarnya on top of that, atau di atas segala-galanya, sebenarnya bagaimanapun juga, eh, kalau dengan hidup kita yang modern ini, olahraga sebenarnya juga berpengaruh terhadap pola pikir. Artinya kita akan terlalu banyak craving atau ngidam macam-macam kalau kita itu badannya nggak sehat. Artinya nggak balance, kayak karena nggak pernah olahraga, hormonnya nggak seimbang dan seterusnya, itu bikin kita craving atau ngidam macam-macam, ini itu jajan itu macam-macam gitu. Jadi sebenarnya kalau olahraga bisa dilakukan, sebenarnya berpengaruh pada cara kita melihat sesuatu, termasuk cara kita mengonsumsi sesuatu, makan terutama, tapi pada akhirnya kalau kita ditambahkan dengan hidup berkesadaran atau conscious living, ya harapannya itu akan ketemu gitu. Oh, dalam konsumsi yang lain, gak cuma makanan, juga akhirnya berpengaruh terhadap gimana kita menciptakan sampah ke bumi gitu. Jadi itu dia Sispiracy hari ini. Kita bisa ngebahas tentang yang tadi itu, tentang Boleh. Nanti kita brainstorm. Apa sih namanya? Bahasa brainstorm. Indonesianya. Bahasa Indonesianya sih sebentar, aku lupa. Nanti dicari dulu. Baik. Aku lupa. Ya itulah ya, mencari ide dasarnya gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Nisa sudah hadir, Sama-sama, Kak Rin. dan selamat makan Ya, siang. terima kasih. Semoga program makan saya nggak makan sehat ya. Program mengurangi nasi untuk hidup lebih banyak makan sayurnya berhasil ya. Nah itu panjang. Terima kasih banyak. Kak Erdin juga. Kalau gitu sampai jumpa lagi. Dadah. Dah. Eh,
Recording in progress. Deg-degan dhewe to, ya elah. Emang ono sing nonton. Oke, here we go.